Selamat malam, saya Jocelyn dari kelas 7. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pemuda semesta bersikap tekun dan pantang menyerah. A. Menghindari malas belajar. Selamat malam Pak Sugi, saya Jocelyn dari kelas 7I. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemuda semesta bersikap tekun dan pantang menyerah. A. Menghindari malas belajar bersikap tekun. Tekun berarti melakukan sesuatu hal sama secara berulang dan rutin. Tidak pernah lengah melalaikan sebuah aktivitas. Contoh, setiap hari kita bangun pagi jam 5.30 WIB, malam tidur jam 10 WIB. Ketekunan yang berlanjut akan menjadi sebuah pola yang melekat pada diri seseorang. Jika tidak tekun, maka kita akan menjadi malas. Apa yang menyebabkan seorang malas? 1. Menunda. Misalnya kita tuh dikasih tugas oleh guru, tapi kita tuh terus menunda mengerjakan itu, sehingga suatu hari tugas itu menumpuk sangat banyak. Dan saat kita ingin mengerjakan tugasnya, kita melihat tugas yang begitu banyak, kita pun jadi merasa malas dan tidak mau mengerjakan itu, karena terlalu sulit, terlalu banyak. 2. Terpaksa bekerja. Kita tuh kayak, misalnya saya baru pulang dari sekolah, dan baru duduk di sofa mau istirahat sebentar, tiba-tiba orang tua saya menyuruh saya untuk belajar lagi. Padahal baru selesai dari sekolah, baru selesai belajar, baru pulang gitu. 3. Capek. Kita tuh misalnya udah seharian beraktivitas gitu di luar, terus tiba-tiba pas pulang langsung disuruh belajar lagi. Padahal badan kita ini tuh semua udah sakit, semua udah pegel-pegel gitu. Jadi kita tuh jadi kayak, males nanti aja lah, udah capek gini, mau tidur aja. 4. Malas. Karena kita tuh kayak malas, soalnya kita tuh sibuk main game kan. Kita sibuk oleh dunia game, jadi kita tuh saat disuruh belajar, kita kayak, apa sih belajar, gak guna, mending main game gitu kan. 5. Tak mau tahu. Misalnya kita tuh sedang bekerja kelompok, bertiga atau berdua, dan kita tuh kayak malas dan tidak mau tahu apapun, yang penting udah jadi dan kita dapat nilai. Jadi tuh kita menyerahkan tugas kita kepada teman sekelompok kita dan kita tidak melakukan apapun saat kerja kelompok. Padahal kalau kerja kelompok kan harus semuanya harus ada ngelakuin gitu kan. 6. Cuek. Misalnya kita tuh kayak dikasih diingatin sama teman kita kalau bentar lagi tuh mau ada ulangan atau ujian ataupun harus ada tugas yang kita kerjain. Tapi kita cuek aja gitu, kita tidak peduli apa yang dikatakan, kita langsung kayak jalan-jalan aja. Tetapi itu sangat penting, dan tiba-tiba hari sebelum ujian atau ulangan, kita tuh langsung kayak buru-buru gitu loh belajar dan tidak masuk otak. Jadi kita tuh mendapatkan nilai yang jelek. 7. Tidak ada daya juang. Kita tuh kayak kalau mendapatkan sesuatu kan kita harus berjuang. Tapi kalau kita tidak berjuang, kita tunggu aja nggak mungkin dong kita dapat. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai bagus atau mengapa, kita harus ada 8. Mudah. Saat kita mereka dan kita sudah hitung berkali-kali dan tidak dapat hasil yang benar, dan kita pun menjadi malas karena kayak kita udah coba berkali-kali tapi tetap belum dapat hasil sama sekali. Jadi kita tuh tidak, kalau melakukan sesuatu tuh tidak boleh langsung kayak nyerah gitu loh. Kita tuh harus semangat gitu. Kan kita tidak bisa bukan berarti gagal kan, tapi kita bisa mencoba cara lain. 9. Tidak ada tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki tujuan. Misalnya kita belajar untuk membanggakan orang tua dan bisa meraih cita-cita kita. Tapi kalau kita tidak ada tujuan, maka kita belajar ya sia-sia dong kan. Kita nggak tahu kita belajar ini buat apa. Dan selanjutnya adalah bagaimana pribadi orang tekun. 1. Konsisten dan bersungguh-sungguh. Ketekunan adalah sumber kekuatan bagi sebuah kemajuan, seperti air yang terus menetes di atas batu, sekalipun batu tersebut lebih keras, namun karena air menetes dengan tekun tak pernah berhenti, lama-kelamaan batu itu pun berlubang. Sama seperti kita yang mendapatkan nilai jelek dan teman kita yang mendapatkan nilai yang bagus. Ketika dia mendapatkan nilai yang bagus dan dia pun bermalas-malas karena dia merasa seolah-olah dia tuh sangat pintar. Jadi belajar pun, dia mau belajar atau tidak belajar pun dia pasti bisa mengerjakan tugas tersebut. Tapi
Karena kita rajin, kita belajar, terus kita belajar dengan giat, jadi kita bisa mendapatkan nilai bagus. Dan orang malas itu dia tuh tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dia mau. Jadi dia tuh mendapatkan nilai yang tidak bagus, sedangkan kita dapat yang bagus. Dan dia langsung kayak protes gitu. Kenapa kamu bisa dapat yang bagus? Ya karena aku rajin belajar. Makanya kalau kita udah mendapatkan hasil yang bagus, kita tidak boleh malas-malas. Kita harus rajin belajar lagi agar mendapatkan nilai yang bagus lagi. 2. Bijak memanfaatkan waktu. Sebagian besar dari kita lebih sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dibandingkan hal-hal yang penting. Misalnya, kita sudah banyak tugas yang belum kita kerjakan, tetapi melihat game kita yang kita sukai ini sedang ada event atau apa gitu kan. Jadi kita tuh tergoda untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari event tersebut dan kita terus main game dan hingga menggunakan waktu yang banyak dengan untuk main game saja. Sedangkan tugas kita itu yang tidak seberapa itu tidak dikerjakan. Jadi sebelum kita main game atau melakukan hal-hal yang kita sukai, kita harus mengingat dulu misalnya kita tuh ada tugas, ada ulangan, ada ujian, jadi kita harus belajar atau itu. Atau enggak kita membuat sebuah jadwal, jadi kita tuh bisa mengatur jam-jam kita ngapain saja jam ini. Terus ini merupakan hambatan yang membuat kita menjadi tidak tekun. Untuk menjadi tekun, kita harus memiliki manajemen waktu, tujuan jelas yang ingin kita capai. Jika tak mampu mengejar waktu dengan baik dan tidak memiliki tujuan, maka usaha yang kita lakukan untuk membentuk pribadi tekun tidak akan terwujud. Saya sudah katakan tadi, kita kalau mau, misalnya kita belajar, kita tuh harus ada tujuannya. Kalau nggak sia-sia kita belajar kayak ya udah percuma kita pintar tapi kita tidak mau ngapain nanti di masa depan. 3. Senantiasa mengupdate dan mengupgrade diri sendiri. Lanjut. B. Menghindari sikap putus asa, belajar progresif, atau pantang menyerah. Biasanya, seseorang menyerah saat menemui kesulitan atau hambatan kemudian berhenti untuk berusaha. Kita belum berjuang sampai akhir, padahal kita masih bisa melakukan banyak pilihan. Misalnya bertanya pada guru, orang tua, teman, tergantung apa masalah yang kita hadapi. Terkadang, sebenarnya kita bukan gagal, tapi hanya belum berhasil. Kita disebut gagal ketika kita menyerah dan berhenti. Tapi jika kita belum berhasil, itu tidak disebut gagal selama kita masih terus berusaha dengan cara mencoba metode lain. Misalnya, kamu kesulitan mengerjakan tugas MTK yang diberi oleh gurumu. Sedangkan, misalnya gini, eh, tugas yang cara yang diajarkan gurumu itu sulit untuk dipahami oleh dirimu sendiri. Tetapi kamu mencoba mencari cara lain di YouTube atau di Google dan kamu menemukan cara yang lebih mudah daripada guru yang diajari oleh gurumu dan kamu boleh saja mengikuti cara itu tersebut karena MTK itu tidak hanya ada satu cara. Selainkan jawaban tersebut benar dan caranya masuk akal, bukan kayak 1 tambah 1 bisa tiba-tiba bisa jadi 17. Jadi boleh-boleh saja. Ya udah sekian itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau agak belibet atau kesalahan dalam berkata. Terima kasih.